Halo, Hypezoner. Balik lagi dengan gue Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Gue banyak nerima DM di IG-nya HPZ TV yang meminta untuk pembahasan mengenai crank as atau crankshaft. Dan sekarang gue udah ada barangnya depan gue. Ini adalah video tentang stroke up crankshaft all new Aerox. TDR telah merilis crankshaft terbarunya dengan titik crank yang berubah 2 mm. Total langkah yang berubah adalah sebanyak 4 mm. Kita cek dulu aja apa yang kita dapat ketika kita membeli crankshaft untuk Aerox. Secara kemasannya rapi, tapi yang penting bukan kemasannya, melainkan isinya. Saat kita buka, crankshaft sudah terlindungi oleh busa atau spons seperti ini. Hal ini dilakukan agar crankshaft tidak terbentur saat proses pengiriman dan menjaga agar kelurusannya terjaga. Dalam kemasan ini, kita mendapatkan satu buah crankshaft dan juga satu buah mur. Mur ini peruntukannya untuk di sisi CVT pulley seperti ini. TDR menyiapkan mur ini karena banyak kejadian di mana mur ini aus ya. Jadi TDR menyiapkan dengan material yang lebih baik. Untuk crankshaft ini sendiri dapat digunakan di motor Aerox lama. Tapi bagaimana nasibnya dengan all new Aerox serta all new NMAX? Kedua motor tersebut masih dapat menggunakan crankshaft ini, tetapi dengan penambahan 3 part yang bisa dibeli di bengkel Yamaha. Partnya adalah seperti ini. Oke, Hypezoner, ini adalah crankshaft dari TDR, sedangkan ini adalah crankshaft bawaan motor atau OEM. Kalau dilihat dari crankshaft TDR, materialnya adalah steel forging, juga dengan finishing CNC. Jadi crankshaft dari TDR ini sangat rapi. Selain dari itu, bisa dipastikan bahwa antar porosnya lurus. Kalian bisa lihat dari hasil dial bahwa asnya lurus sekali. Jadi, barang ini tinggal dipasang di crankcase tanpa harus melakukan proses centering ulang. Lalu apa sih kelebihan crankcase dari TDR ini? Kalian pasti sering melakukan stroke up dengan menggunakan pen stroke atau bahkan membubut crankshaft untuk menggeser titik crank di crankshaft kalian. Hal ini kadang membuat poros-poros tidak ke center, yang dapat menyebabkan getaran pada mesin saat crankshaft terpasang di motor. Kelebihan dari crankshaft TDR adalah part ini plug and play tanpa harus melakukan centering atau balancing ulang. Yang berikutnya adalah bobot crankshaft TDR lebih berat dibandingkan crankshaft OEM. Pada crankshaft OEM, bebannya atau beratnya adalah 3,16 kg, sedangkan yang TDR beratnya adalah 3,514 kg. Artinya ada perbedaan berat sekitar 350 gram. Hal ini akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Selain dari itu, bearing back end sudah terpasang pada crankshaft. Bearing juga sudah disiapkan dengan spek yang tepat untuk performa yang maksimal pada mesin Hypezoner. Bearingnya bukan bearing main-main, tapi bearing yang berkualitas tinggi. Pada motor Aerox ini, kami memasang crankshaft TDR dengan total langkah 62,6 mm dan bore up kit dengan diameter piston sebesar 63 mm. Jadi, total cc yang didapat adalah 195 cc. Untuk proses pemasangan crankcase ini sangat simpel, seperti halnya kita belah mesin pada umumnya. Cukup mengganti crankshaft bawaan dengan crankshaft TDR. Proses pasangnya tidak perlu perlakuan khusus. Pastikan crankshaft lurus dan cukup menekan crankshaft sepenuhnya agar bearing duduk pada dudukannya. Setelah itu tinggal memasang crankcase sebelah kanan. Selanjutnya adalah proses yang umum pada pemasangan motor. Nah, part tambahan yang tadi gue bilang, pasangnya di sisi sebelah sini. Untuk pengujian motor, sudah kita lakukan dari Jakarta, Bali, Jakarta. Dan bagi lu yang belum nonton, lu bisa tonton videonya dengan link ada di kolom deskripsi. Perjalanan sejauh 2000 km lebih dan nggak ada masalah sama sekali. Oke, Hypezoner, sekarang adalah waktunya untuk menyalakan si mesin yang sudah di stroke up ini untuk kita dengarkan suaranya seperti apa dan getaran mesinnya seperti apa. Tapi sebelum gue lupa, ada satu hal yang mau gue sampaikan ke Hypezoner.
Ketika Hypesonar melakukan perubahan konfigurasi pada mesin injeksi motor Hypesonar, pastikan juga Hypesonar melakukan perubahan di injektornya. Karena jika injektor tidak dirubah, resikonya adalah campuran bahan bakar atau yang biasa disebut AFR menjadi miskin. Hal ini dapat mengakibatkan mesin menjadi rusak. Pada saat motor ini hanya di-bore up saja tanpa di-stroke up, gua menggunakan injektor dengan ukuran 145 cc. Setelah gua memasang krek as dan ya namanya di-stroke up ya, gua mengganti injektornya dengan ukuran 165 cc agar didapatkan hasil AFR yang pas. Oh iya, gua juga mengganti throttle bodinya menggunakan RPD dengan ukuran 34 mm untuk memperlancar pasokan udara ke ruang bakar. Aerox ini sebelum di stroke up sudah gue lakukan bore up terlebih dahulu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan atau perdebatan. Bore up dulu atau stroke up dulu? Kalau gue boleh memberi saran, bagi Hypesonar sebaiknya lakukan bore up terlebih dahulu. Mengapa? Karena ketika kita melakukan bore up, biasanya nilai uangnya lebih kecil dibandingkan melakukan stroke up. Lalu, pembongkaran pada mesin pun lebih mudah bore up dibandingkan stroke up. Jika Hypesonar masih belum puas dengan hasil bore up-an, baru kita lanjut ke level selanjutnya, yaitu stroke up. Oke, cukup dulu ngomongnya deh. Dari tadi ngomong terus nggak nyalain motor. Sekarang, gue nyalain dulu motornya ya. Oke. Ini motornya sekarang udah nyala. Kalau gue pegang motornya, getarannya halus. Biasanya kalau salah settingan pada crank, mesin akan memberikan getaran yang berlebihan dan akan sangat amat terasa di bagian sini, bagian stang, dan juga di bagian jok. Untuk suara mesinnya nggak beda jauh dengan suara mesin standar. Daripada cuma gini aja, lebih baik kita cobain motornya untuk keliling-keliling seputaran sini. Let's go! Saat saya melakukan penarikan tuas gas, yang terasa adalah jambakan yang beda dari motor bore up biasanya. Hal ini terjadi karena torsi yang dihasilkan besar. Saat stop and go pun terasa sangat enteng. Baru menyentuh tuas gas, motor udah ngacir aja. Di putaran menengah ke atas pun sangat terasa torsi yang besar. Mengingat motor ini masih menggunakan ECU standar dan knalpot standar, segini benar-benar enak rasa si all new Aerox. Melakukan penyalipan pun terasa sangat mudah dan tidak usah memeras tuas gas terlalu dalam. Oke, Sonar, tadi gue udah naikin motornya dan gue juga udah merasakan sensasi yang luar biasa naikin si Aerox ini. Tapi tanpa data real, kadang-kadang perasaan seseorang bisa terkelabui. Jadi kita harus lihat juga hasil dynonya. Gue ada data dyno saat motor ini masih di bore up 183 cc. Dan gue juga punya data saat motor ini sudah stroke up menjadi 195 cc. Kita bisa lihat di kurva torsi jauh berbeda. Torsi yang dihasilkan pada saat bore up adalah sebesar 13,1 dk. Dan saat sudah stroke up menjadi 14,1 dk. Artinya terjadi perubahan kurang lebih sekitar 10%. Ini yang membuat tarikan menjadi begitu terasa atau menjambak banget pas gua narik si tuas gas. Selain dari itu, total tenaga yang dihasilkan bisa dilihat bahwa saat bore up di 18,1 dk dan setelah stroke up menjadi 21,8 dk. Ini benar-benar mengejutkan. Perubahannya sampai 20% total daya kudanya. Gila kan? Ini cuma pakai ECU standaran loh. Hanya ganti injektor dan throttle body. Jadi, bagaimana pendapat Hypesonar? Kalau Hypesonar membutuhkan crankshaft TDR untuk motor lu, entah itu Aerox, all new Aerox, atau all new NMAX, lu bisa langsung cek di www.oneteamstore.com. Ingat, barangnya terbatas, jangan sampai kehabisan. Atau lu bisa cek pada link pembelian di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk WhatsApp ke CS TDR di 0813 1970 2000.
Tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua terjauhi dari segala macam penyakit. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video gue selanjutnya. Ciao!